Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel YouTube Borin Vlog. Di kesempatan ini saya ingin bercerita tentang kisah dari Pemalang, Jawa Tengah, yaitu legenda Djoko Danu dan Kerbau Jantan. Selain Kabupaten Pemalang, cerita rakyat ini dikenal luas juga di Pekalongan dan Kabupaten Batang. Bagaimana kisah Djoko Danu ini? Silahkan disimak berikut ini. Di Pekalongan sebelah barat Kabupaten Batang sampai daerah Sigeseng Kabupaten Pemalang, Jawa Tengah, hingga saat ini tidak terdapat kerbau jantan. Meskipun demikian, kerbau betina masih dapat melahirkan. Jika yang dilahirkan adalah anak kerbau betina, maka akan terus dipelihara sampai dewasa. Akan tetapi, jika yang dilahirkannya adalah anak kerbau jantan, biasanya akan mati sebelum dewasa. Oleh karena itu, jika yang dilahirkan anak kerbau jantan, para pemiliknya akan langsung menjualnya ke daerah lain. Konon, dahulu di daerah Sigeseng ada seorang pertapa yang sakti mandraguna bernama Ki Sadipo. Petapa ini memiliki seorang putra yang bernama Djoko Danu. Ki Sadipo selain terkenal karena ahli kebatinan, juga terkenal sebagai pembuat perahu karena para penduduk sekitar mayoritas berprofesi sebagai nelayan. Ketenaran Ki Sadipo dalam membuat perahu terdengar sampai ke telinga Raja Galuh. Sang raja ingin sekali dibuatkan perahu oleh Ki Sadipo. Sang raja kemudian memerintahkan hulu balangnya memesan perahu tersebut. Perintahkanlah Ki Sadipo untuk membuatkan perahu untuk kerajaan ini. Perintahnya kepada sang hulu balang. Sang hulu balang pun langsung pergi menemui si pembuat kapal tersebut. "Hai Ki Sadipo, Raja Galuh sangat ingin sekali dibuatkan perahu olehmu. Apakah kamu bersedia dan sanggup untuk membuatkan beliau perahu?" tanya sang hulu balang. "Baiklah Tuan, sebuah kehormatan bagi saya diminta membuatkan perahu untuk Raja Galuh," balas Ki Sadipo. Keesokan harinya, Ki Sadipo bersama dengan beberapa orang muridnya pergi ke hutan untuk mencari kayu yang bagus untuk bahan membuat perahu. Setelah mereka menemukan batang pohon yang cocok, mereka langsung menebangnya dan membawanya pulang. Ketika mereka mengangkat batangan pohon tersebut, tiba-tiba terjadilah keanehan. Batang pohon tersebut tidak mampu mereka angkat. Mengapa kayu ini tiba-tiba menjadi berat? Padahal tidak pernah terjadi saat kita menebang pohon-pohon sebelumnya, kata Ki Sadipo kebingungan sambil menatap murid-muridnya. "Kami juga tidak mengerti, Ki. Apa ada yang salah dengan pohon ini?" Para muridnya pun menjawab dengan penuh penasaran. Akhirnya Ki Sadipo pulang kembali dan meminta pertolongan warga setempat. "Saudara-saudaraku, kami mengalami kesulitan di hutan. Kami tidak mampu mengangkat batang pohon yang telah kami tebang. Apakah kalian semua mau membantu kami?" tanya Ki Sadipo kepada para warga. "Dengan senang hati kami akan membantumu, wahai Ki Sadipo," sahut salah seorang warga. Betapa senangnya Ki Sadipo ketika warganya mau membantu dan tidak lupa Ki Sadipo mengucapkan terima kasih. Djoko Danu, putra satu-satunya Ki Sadipo yang juga memiliki kesaktian dan kekuatan besar menyamai ayahnya, merasa tersentuh untuk menolong kesulitan ayahnya tersebut. Akan tetapi, ada sedikit watak yang kurang disukai dari putranya itu. Djoko Danu berwatak sombong dan suka pamer kekuatan di hadapan orang-orang sekampungnya. Itulah yang membuat sang ayah Ki Sadipo enggan untuk mengajak putranya itu pergi bersama-sama mencari kayu bahan pembuat perahu di hutan.
Joko Danu sampai di hutan mendahului ayahnya. Di sana hanya ada murid-murid sang ayah. Tidak lama kemudian, dengan mengerahkan segenap kekuatan dan kesaktiannya yang besar itu, Joko Danu mengangkat sendiri batang pohon tersebut dengan teramat mudahnya. Batang pohon besar itu dipanggulnya sendiri menuju tempat pembuatan kapal. Dan dengan sikap bangga serta angkuhnya, ia memamerkan kekuatannya itu kepada orang sekampung di sepanjang perjalanan. Orang sekampung yang melihat kekuatan Joko Danu banyak yang berdecak kagum. Tetapi banyak juga yang tak senang dengan ulahnya itu, karena dalam memanggul pohon besar itu, Joko Danu tampak sekali sifat angkuhnya. Ketika Joko Danu telah beranjak dari hutan itu, sang ayah bersama para warga baru saja sampai di hutan. Betapa kagetnya Kisadipo ketika sudah sampai di hutan. Sudah tidak dilihatnya lagi batang pohon tersebut. Berceritalah para muridnya. Setelah mendengar cerita para muridnya, Kisadipo kecewa dan marah. Bukannya bangga, Kisadipo justru mengucapkan sumpahnya. "Putraku Joko Danu, beraninya kamu mengangkat batang pohon itu tanpa sepengetahuan ayahmu. Dasar anak tidak tahu sopan santun. Engkau memang sungguh perkasa seperti kerbau saja." Karena kalimat itu keluar dari mulut ayahnya yang sakti, dalam sekejap Joko Danu pun berubah menjadi seekor kerbau jantan. "Karena engkau telah menjadi kerbau, mulai sekarang aku akan menamakanmu Kerbau Danu. Engkau akan menjadi kerbau siluman yang menguasai daerah Sigeseng sampai ke timur. Silakan berbuat sesuka hatimu di sana. Nah, pergilah engkau dari kampung ini. Masuklah ke dalam hutan sepanjang pesisir sebelah timur." Lanjut Kisadipo kepada anaknya Joko Danu yang sudah berubah menjadi kerbau. Mendengar semua ucapan ayahnya itu, Joko Danu segera berlalu meninggalkan kampung itu dengan tertatih-tatih. Meskipun dengan berat hati, ia juga tidak dapat berbuat apa-apa lagi. Menyesal pun tiada berguna, nasi telah menjadi bubur dan Joko Danu sudah berubah menjadi kerbau. Murid-murid Kisadipo berdatangan setelah terjadinya peristiwa tersebut. Ketika para murid berdatangan, Kisadipo menjelaskan apa yang terjadi. "Anakku Joko Danu telah kukutuk menjadi seekor kerbau jantan siluman. Berhati-hatilah kalian jika memiliki kerbau jantan. Sembelihlah saja dengan segera, karena Kerbau Danu akan menjadikan mereka santapannya. Janganlah kalian heran jika kerbau betinamu menjadi bunting. Itu semua karena ulahnya si Kerbau Danu." Nasihatnya kepada murid-muridnya. Itulah sebabnya konon hingga kini masyarakat tidak lagi memelihara kerbau jantan seekor pun, karena mereka meyakini akan cerita ini. Nah, begitu ya kisah legenda Joko Danu dan kerbau jantan. Cerita rakyat yang meliputi Kabupaten Pemalang, Kabupaten Batang, dan Pekalongan. Benar dan tidaknya ini hanyalah cerita atau dongeng yang berkembang di masyarakat. Mudah-mudahan ada pelajaran atau hikmah yang bisa kita petik dari cerita rakyat ini. Terima kasih sudah menyimak di channel YouTube Borin Vlog. Silakan simak dongeng, legenda, maupun sejarah yang ada di channel ini. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.